Ya guys, sekarang menurut Mr. Don bagaimana nih? Apa tuh? Kesimpulan. Waduh. Kesimpulan dari yang tadi kita bicarain. Saran-saran itu Pak Don. Bukan kesimpulan. Kesimpulan terakhir nih Pak Don. Iya. Saran-saran lagi. Kesimpulan dari Pak Don nih. Kesimpulan disimpulkan. Nanti saya disimpulkan, badan penyimpulan. Ada lagi ya. Dia tali simpul. Jadi tadi kan gitu kan kondisinya. Jadi yang ada kondisi kayak gitu yang dimaksud psikopat itu berarti ya kalau bisa kita bantu untuk pemulihan dia lewat mendorong dia untuk ke psikiater dan lain sebagainya kan gitu untuk mendapatkan pengobatan lah, treatment supaya dia bisa kembali normal lah, istilahnya normal ya kayak gitu ininya kayak gitu. Nah, karena yang tadi dibilang kan mungkin dia nggak tahu dia psikopat, dia nggak tahu dia psikopat gitu. Tapi akhirnya setelah dikasih tahu terus dikasih bukti, oh iya mungkin gitu ya gitu kan, karena yang bisa melihat dari pandangan orang bukan dari pandangannya dia kan, dari pandangannya dia tadi Mr. bilang kan saya normal kok, menurut dia normal gitu. Pandangan kan? dia. Nah, pandangan dia ya pandangan dia. Bapak nggak bisa jauh ya dari nama dia ya. Dia. Kan ada lagunya tuh Anji itu. Nah itu dari situ nyambung ke mana tadi? Iya. Ke masalah percintaan gitu ya. Kan tadi kan udah satu love story. Nyambung berarti nih. Nyambung. Karena yang biasa terjadi itu kan kondisinya karena waktu dalam masa hubungan. Pacaran, itu yang saya alami seperti itu. Hubungan. Memang begitu hubungan, gitu kan. pacaran Pak Don. Pacaran kebanyakan ya. Lagi masa-masa pacaran lah kayak gitu kan. Yeah. Lagi love story masa-masa indahnya lah gitu kan. Bucin gitu. Nah, ini dia nih. Nah, ini ada pengalaman nih kayaknya. Ada orang psikopat itu bucin banget ya. Banget. Sampai ada juga loh yang nungguin tuh. Hah? Walaupun sudah diputusin tapi dia nungguin. Dia pingin kepastian lagi, pingin balikan lagi. Ya kan gitu. Iya biasanya kayak gitu Pak. Bener. Dia nggak mau. Buta cinta apalagi, ya Pak. Apa budak cinta? Masalah apa? Kalau seandainya orang itu sudah menikah terus dia bercerai, dia nggak mau untuk bercerai. Nah, ada juga orang seperti itu. Gitu ya. Nah, ini jiwa-jiwa psikopat. Gimana tuh ya? Jadi bukan gitu. Bucin Pak, bukan bucin ya? Bucin dong. Bukan bucin ya, Pak. Mungkin karena tadi kan boleh dikata itu. Bucin juga. Ya kan, begitu. Ya kan, bucin juga. Tapi kebanyakan orang psikopat makanya itu dia ngomongnya nggak bisa dipegang. Nggak konsisten ya Pak? Nggak konsisten. Nggak bisa dipegang omongannya. Nggak bisa tuh omongannya berubah. Coba di ini dia, diingat-ingat coba. Waktu kan punya mantan. Punya pengalaman nih. Mantan yang sekitar 20 berapa gitu, yang kemarin yang ke 20 berapa. Bisa dipegang nggak? Omongannya bisa dipegang nggak? Sama sekali nggak bisa dipegang. Ngomongnya nih, tapi nggak dilak-lakuin juga tuh Pak. Besoknya masih aja berjalan seperti biasa. Nah itu dia. Ya gitu ya. Seperti itu. Mantan yang ke 26. Ini Bu Yuni mantan yang ke 37. Mantan yang berapa nih? Mantan yang ke berapa ya? Mungkin bisa dianggap ada sisi pengancaman juga kali ya Pak. Pengancaman juga. Gitu ya. Pasti dong, pasti kalau orang kayaknya membabi buta sih kalau menurut saya Pak. Membabi buta. Jadi cinta itu menjadi buta sehingga dia memperlakukan pasangannya yang jadinya tuh bagi dia tuh nggak jahat tapi bagi kita tuh jahat gitu loh Pak. Oh, bagi dia nggak jahat tapi bagi kita jahat. Membabi buta ya. Contohnya Pick blind. Contohnya babi buta. Contohnya ini real maksudnya. Real. Ya dong, kita bicara real. Fakta. Ini kita lagi membahas psikopat, jadi harus real. Iya, ini pengalaman atau pandangan nih? Kalau pengalaman. Pengalaman. Kan situ tadi kita bicara. Situ pernah mengalami enggak? Iya kan? Iya, mengalami pas setelah udah sadar udah tidak ada hubungan baru mengalami ternyata seperti itu ya. Baru merasakan. Apa tuh yang seperti itunya? Psikopat tuh seperti itu maksudnya gitu. Seperti itu Pak. Baru sadar. Contohnya. Selama ini. Bapak mau lebih detailnya. Detail ya. Jadi contohnya gini. Kita harus membedah. Berarti selama ini dalam pengaruh obat bius nih. Obat bius kayaknya ya. Kebanyakan dibius. Terbius cinta. Maksudnya gitu kan.
Berarti waktu itu terbius cinta kan? Gitu. Iya sampai-sampai saya mau bunuh diri itu dialamin oleh saya juga sih. Waktu dulu gitu ya. Saya berpikir, saya ketakutan, kok orang gila ya karena cinta kok mau bunuh diri gitu kan ya. Terus akhirnya nggak diputusin tuh cowoknya? Saya yang mutusin. Yang mutusin? Saya yang mutusin terus dia dengan berat hati atau dengan berat hati atau gimana? Kayaknya tipikal Bu Yuni nggak mau mutusin deh. Pokoknya kayak mutusin, aduh ya enak kasihan. Nanti gue sama siapa ya? Maju mundur nih kayak Bu Yuni. Coba sejujurnya coba. Enggak, kebanyakan sih saya selalu masukan dari orang. Iya, masukan dari orang. Kalau dia karena melihat gitu mungkin ya. Enggak, karena dia juga kan sudut pandang dari ringan sudut tangan. Ringan tangan. Omongannya kasar. Ringan tangan tuh rajin membantu loh. Iya tuh. Iya itu juga tuh ringan tangan. Emang ringan tangan juga dia membantu gitu. juga. Tapi dalam segi posisi yang positif ada juga negatifnya gitu. Jadi ringan tangan tuh satunya membantu dan memukul. Nah, ringan tangan. Enggak, double M, memberi dan memukul, Pak. Memberi dan memukul. Memberikan juga, memberinya sambil memukul gitu ya. Waduh. Jadi udah parah banget itu, Pak. Jadi overnya udah parah banget itu kalau ada pemukulan-pemukulan. Iya, udah parah banget. Itu lapor polisi di visum masuk penjara itu. Tapi baru sadar setelah sekian lama. Sekian lama mungkin membabi buta itu ya. Karena cinta jadi membuat orang membabi buta gitu kan. Tapi akhirnya di mana sih tuh cowoknya akhirnya nggak jadi nikah sama ibu? Akhirnya saya yang alami ternyata kamu nggak boleh selingkuh, ternyata cowoknya itu ya selingkuh gitu. Jadi psikopat emang punya dua kepribadian. Makanya itu dia harus punya dua cewek. Oh gitu ya Pak ya? Jadi harus dua cewek Pak? Iya. Harus. Oh harus ya Pak? Kebanyakan gitu kalau orang psikopat begitu. Dia walaupun sudah berkeluarga, ya orang psikopat nih. Iya. Ya walaupun sudah berkeluarga, dia pasti punya. Udah berkeluarga, tapi punya. Pasti punya. Punya apa? Mungkin nggak punya. Yang punya sifat yang psikopat. Pasti punya hubungan lain. Begitu. Punya hubungan lain, bukan hubungan terlarang, tapi hubungan lain. Gitu. Hubungan gelap. Gitu. Hubungan gelap. Suka yang gelap-gelap. Gelap iya. Mati lampu. lampunya mati ya, ganti yang baru. Ya terkadang juga gini, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Ternyata dia di belakangnya dia seperti itu. Malah sebaliknya itu mungkin psikopat. Itu tipikal. Gak adil ya sebenarnya. Gak udah adil begitu ya. main tangan lagi Bu udah ya. main tangan. Nih ibarat kata udah jatuh ketiban tangga, kepleset pula kayaknya sih gitu sih. Lengkap Udah banget gitu, ini. lengkap. Ini kayaknya dialamin Bu Yuni nih kayaknya. Udah Kan benjol. katanya real Pak, harus Real. Itu real. Jadi saya berpikir oh ya mungkin orang kayak gitu ya agak aneh juga loh. Lebih baik ya syukurnya sih nggak jadi. Ya, syukurnya nggak jadi ya. Tapi nggak diputusin kan? Enggak sih Kan akhirnya diputusin. apa? Putusnya gara-gara apa tuh? Dia Gara-gara dianya kejeblos. Dianya nikah dengan yang lain. Gimana? Akhirnya masih menjalin hubungan dengan saya, tapi dia akhirnya menikah dengan selingkuhannya, dengan cewek lain. Selingkuhannya, itulah psikopat. Untung jadi sama selingkuhannya ya, Ya, bukan yang untungnya lainnya sih. lagi, bukan yang ketiga. Nih, psikopat love story. Ya Itu kan? real nih Pak, dan real nih. Bukan real trading ya? Iya, Real bukan. Real love. Kalau real trading ada lagi nanti. Ada lagi ya. Tonton Di terus podcast channelnya. kita lah. Nonton channelnya ya. Ya agak Gitu tragis ya. sih ya. Tragis. Itu tragis banget sih itu pasti. Tapi pengalaman banget ya Bu Yuni. Pengalaman banget sih. Tapi Gitu. abis itu the next-nya kejeblos lagi yang sama enggak? Enggak masuk ke jurang yang sama kan Bu? Kalau itu Aman. Ini yang ke-40 gimana? Mantan yang ke-40 gimana? Yang jelas sih agak susah move on, akan tetapi karena ada masukan dari orang lain, itu harus bersyukur. Kenapa nggak sama dia? Lebih baik bersyukur, jadi harus move on. Ya udah akhirnya bisa move on deh. Coba kalau nggak ada yang ngasih tahu tuh ya. Coba kalau nggak ada yang ngasih tahu ya. Dipukulin loh dia. Benar. Belum bisa move on. Nah, Itu ya. Tapi itu gunanya teman Pak, bener untuk semangati. Ya itu tadi kan makanya dibius cinta kan? Betul nggak? Dibius cinta. Cinta. Karena naik kucing rasa iya. coklat. Dari mana itu rasa coklatnya? Karena Sampel server tuh. Iya, Berarti bener. rasanya jadi enak Bener. semuanya. Iya, semua Bucin jadi ya, enak. bucin ya. Iya. Bucin. Karena 50-50 Pak. Budak Baiknya 50%, jahatnya 50%. Jadi itu sih agak-agak gitu sih ya. Tapi Seperti kan itu. sesuatu hubungan
Kalau baiknya 50%, jahatnya 50%. Nggak sehat ya? Nggak sehat juga. Nggak sehat juga. Di mana-mana kalau udah menjadi hubungan suami istri pastinya baiknya harus dominan. 90%. Oh, dominan Dominan dong. Buruknya pasti ada lah. Semua pria pasti punya cuman keburukan. masih bisa ditolerir ya kan, gitu. ya. Tapi sama istrinya masih bisa ditolerir. Kecil lah gitu ya. Tapi tidak sama seperti psikopat. Kalau psikopat tuh pastinya udah pastinya 50-50. Bahkan lebih ya. Bahkan lebih. Ada yang 60-40. Nah, makanya gitu, jangan ada yang ngalamin seperti saya, ya kan? Jangan ada alami seperti Ibu Yuni. Makanya kita harus cari tahu nih pasangan kita sebenarnya kayak gimana sih. Baru Iya. mulai jenjang ke Kalau laki-laki itu kalau berselingkuh tuh wajar. Wajar. Oh, itu sangat wajar. Pak. Wajar ya. dia Wajar. itu wajar banget dia. Itu sangat wajar. Laki-laki wajar banget nih, Pak. Sebentar, wajar berarti dimaklumi Wajar ya? Dimaklumi nggak? Dimaklumi nggak? Karena sudah terjun jadi dimaklumi. Dia yang penting kenal pulang dia. Kenal pulang nggak dia? Kenal yang penting kenal pulang kan? Yang penting kan akan menjadi lebih baik lagi. Betul. Dimaafkan. Lebih baik. Dimaafkan. Didoakan. Supaya menjadi pribadi yang lebih baik. baik. Kayak gituan. Jangan dimarahi. Nah, itu dimarahi. Semakin laki-laki dimarahi, maka semakin menjauh. Menjadi juga, Pak. Menjauh. Menjauh dah. Bukan menjadi, tapi menjauh. Iya, menjadi. Seperti larinya. Jadi Seperti nyanyian siapa tuh? Apa tuh? Jauh di lubuk. Lagu dangdut itu. Lagu dangdut itu. Benar-benar. Oke. Terus gimana nih? Dia gimana, ada tanggapan lagi nggak dia? Ada masukan lagi nggak masalah psikopat? Ya, kalau dan love story. Kalau untuk masuk ke Cerita dalam dunia cinta percintaan nih. ya Pak, cerita cinta real ya kita sendiri ya Pak ya. Cinta-cinta kita Ya, sendiri. kalau udah hubungan gak sehat lebih baik akhirin aja. Iya. Akhiri. Hubungan Karena gak sehat lebih Gak baik sehat diakhiri. loh. Diakhiri. Gak sehat nih. Gak sehat yang dimasukkan gini Bu. Ya udah dari banyak masukan orang sebenarnya kan penilaian orang ini kasar loh gitu kan. Tapi di diri kita nggak sadar itu kan sebenarnya udah termakan ini pada otak kita tuh udah kayak hipnotis gitu kan. Iya. Brainwash. Mungkin mesti ada rasa cinta dia. Mungkin bener dia. Kalau wanita itu mainnya perasaan. Laki-laki juga ada juga yang main perasaan. Oh iya. Contoh laki-laki main perasaan tuh adalah laki-laki psikopat. Kalau perempuan pakai perasaan bukan psikopat ya. Bukan. Tapi jangan dikata loh, perempuan juga ada psikopat. Nah itu pakai apa dia? Nah, saya udah pernah ngalamin masalahnya. Ini mantan yang ke-100 berapa? Yang ada di wilayah mana nih Pak? Kira-kira mengulik berarti real. Ngulik. Berarti real. Kayaknya saya jarang nemuin nih kalau cewek psikopat tuh kayak gimana tuh Pak? Iya. Saya tuh, Kita Pak. perlu Cewek psikopat itu sama seperti cowok. sama ya. Sama. Jadi dia kadang-kadang sifatnya baik. Baiknya berlebihan. Iya, baiknya berlebihan. Sama kayak cowok aja. Ya kan? Tapi cemburuannya dahsyat. Oh tapi dia nggak jahat, cemburu aja Pak? Cemburu dahsyat dan pengen bunuh diri. Ih, terus Sama aja dong berarti ya Pak. sama ya Pak ya? Sama, tapi cuma NATO. Apakah NATO? Nato Pak, coba Pak. Pak NATO apa Pak NATO? Apa NATO? Ayo. Ayo Nato, coba siapa yang tahu komen. Siapa tahu Ayo, NATO komen? apa? Ayo, tadi kan udah kasih tahu ya, NATO ya. Tahu. Oke, jadi cuma NATO kayak gituan. Jadi saya berhubungan itu ya seperti itu. Ya kan saya bilang, wah ini psikopat. Akhirnya Bapak putusin nggak tuh Pak? Ya pastilah. Oh, Bapak putusin. Pasti. Dalam Kirain waktu karena Harus cinta diputuskan. nggak diputus. Jangan lama-lama. Kalau sama nggak cewek lama ya. psikopat. Saya bilangin, saya kasih pesan. Oh kasih Kamu pesan. harus datang ke psikiater. Kok Bapak putusin sih nggak merangkul Pak untuk dia sembuh kan kasihan Pak? tuh, Kalau Bapak gimana? tahu kan Bapak kan dulu kan saya. Karena Iya. saya waktu dulu kan dong hepeng. Itu jujur banget Pak. Itu jujur banget. Itu dulu Pak ya dulu. Iya. Dulu. Itu mantan keberapa tuh? Itu mantan keberapa Pak Don? 126. Iya. Kan aja. Iya. Jadi kita jadi tahu. Berarti nggak berapa lama ya Pak ya? Iya. Pacarannya nggak lama-lama ya Pak ya? Lama juga. Oh lama juga. Sebelum tahu akhirnya sadar ya. Sadar. Akhirnya tersadar. Saya bilang kan, wah ini bahaya nih. Psikopat. Bisa nular lagi kan? Nah, bisa nular tuh. Akhirnya. Jadi
Jadi kita sudah bicara supaya ke psikiater, tapi dia nggak bunuh diri tuh Pak di saat pemutusin dia nggak bunuh diri. Itu kan atau no action tekon jadi cuma ngomong doang, nggak taunya jadi Bapak cuek aja. Iya bener. Kayak gitu lah. Jadi kebanyakan ya itu kalau orang psikopat tuh cuma NATO aja. Ya kan, oh iya, saya akan berubah, saya akan menjadi lebih baik, saya akan manis banget tuh manis. Karena belum belum kecap. Oh iya, udah pakai kecap jadi manis. Kecap terlalu kebanyakan. Kayak tai kucing tuh. Jangan dibayangin ya. Coba yang nonton ini jangan dibayangin ya, kayak gimana bentuknya. Jadi kayak gituan. Jadi itu saya alamin juga. Jadi saya pikir rupanya cewek juga ada psikopat ya, bukan hanya cowok. Jadi kalau saya lihat di sini ya di kantor kita ini mungkin bisa jadi ada yang psikopat juga. Cuma belum kelihatan nih. Untuk di love-nya ya kan, Pak. Gitu. Untuk di love story-nya. Di love story-nya mungkin bisa jadi ya, bisa jadi. Ya kan bisa jadi ada juga. Jadi kita harus nasehatin. Ya kan supaya jangan seperti itu. Tuh Bu ya ini kan? Dinasihatin ya Bu HRD. Bu HRD tolong dinasihatin ya Bu HRD. Ibu juga perlu nasihatkan kan? Bu kalau saya udah termakan dengan apa yang saya alami sih ya. Iya, jadi saya juga kan ya. Ya. Udah termakan apa dimakan? Pengalaman. Ya pengalaman saya adalah guru yang berharga sih. Iya, gitu. Dengan adanya sifat itu kan intinya sama aja merusak diri sendiri ya Pak ya. Betul, sama aja merusak diri sendiri lah. Kalau dia mau bunuh berubah diri, ya itu pastinya. Kalau nggak berubah diri, masa depan suram. Masuk. Iya, masa depan suram dan akhirnya berhubungan dengan pihak kepolisian. Karena sudah meresahkan jatuhnya. Bukan meresahkan aja. Kalau semamanya kalau dia, contohnya dia sudah menikah kasar. nih. Kasar, mukul, psikis ya, ya kan gitu. KDRT. Karena di Komnas HAM itu katanya bilang kalau kita ngomong kasar aja sama lawan jenis kita, itu bisa dilaporin loh. Udah. Yang penting ada buktinya ya Pak ya. Iya, ada buktinya. Lawan jenis bukti ya. chatting atau bukti omongan. Jadi kalau bukti chatting kemarin itu bisa dilaporkan. Iya. Gak ada intonasi ya kalau di chat. Iya. Memang kata-katanya mungkin kasar tuh nggak bisa padahal. Kasar. Oh cuma kasar doang. Ngomong kasar. Kasar gitu. Aku nggak kasar. Kasar itu kata yang disensor Bu, kata yang disensor. Kasar itu ya berkaki empat lah. Berkaki empat. Kadang-kadang kan dia kebun binatang ya Pak. Kebun binatang ya Pak. Semua ya Pak. Kebun binatang. Dasar kelinci gitu. Kelinci. Kan ada kebun binatang juga. Dasar ular kamu ya. Ular. Berbisa ya berarti ya. Kalau orang Sunda teh bilang baleguk siapa? Itu bahasa Jerman. Itu bahasa orang sana tuh ya. Yang abis pulang kampung tuh bahasa orang sana. Tapi saya nggak ngerti Bu bahasa. Jadi ya, harus dinasihati lah. Dinasihati untuk dia harus dibawa ke psikiater. Supaya dia sembuh. Kalau dia sembuh berarti dia tidak akan pernah ngomong begitu lagi, sifatnya juga berubah, perilaku yang sedikit demi sedikit. Semuanya sih pakai obat pastinya. Nah kan kalau udah yang parah biasanya dikasih obat. Obatnya biasanya tuh penenang. Begitu, jadi mengatur supaya dia tidak berbuat lagi. Kebanyakan seperti itu, kayak gitu. Jadi dia sudah mengalami, saya mengalami, Bapak mengalami, Pak Doy. Iya. Coba Pak Doy. Gimana sih Pak Doy? Ada gitu tuh. Padahal mungkin mantan keberapa yang Bapak Don alami atau? Ntar hitung dulu. Bapak ngalamin saya kebetulan love story-nya sedikit. Kalau Bapak kan bisa sampai 200 gitu kan. Kalau saya dikit gitu. Sedikit tapi berarti kan. Oh berarti, tapi nggak sejauh pengalaman saya. Kan saya belum tahu ya, tapi nggak. Kalau pengalaman saya belum gitu. Bagus semua sih. Gitu. Indah-indah aja. Indah aja. Enggak juga sih. Ya indah juga ya. Nggak masih indah. 100% indah. Enggak juga sih. Apalagi kalau nggak punya uang ya. Nggak ada yang indah kalau nggak punya uang. Semuanya itu pastinya itu ya dalam berhubungan rumah tangga pasti ada pasang surut. Pasang surut. Pak, pasang surut loh Pak. Pasang surut Pak. Ya
kan itu wajar. Naik turun. Naik turun. Wajar. Ya kan? Ini kalau udah nikah ya, kalau masih pacaran. Kalau masih pacaran juga kayak gituan. Pasang surut juga ya, Pak? Kalau pasang surut berarti harus diputusin memang. Aduh. Iya, gitu ya. Karena kalau pacaran udah ribut-ribut terus, gimana kalau menikah jadinya? Pastinya hubungannya pastinya cerai. Iya, Pak Don. Pasti capek, Pak Don. Itu 7 tahun tuh capek ya, kayak gitu terus. Pacaran kemarin waktu itu capek. Yang ke-26 itu 7 tahun ya. Itu capek itu lagi kan, jadi capek. Jadi Bo ini marah antara baikan, marah. Tapi nggak ada kata putus sih, marah baikan, marah baikan, marah baikan. Inisialnya Y sih Y. Ya gitu deh maksudnya. Ya gitu deh ya. Ya yang ono deh gitu ya kan. YGD dong. Ya gitu deh. Capek ya. Capek hati. Tapi kalau ada yang bertahan akhirnya dia bisa ternyata diubah gitu gimana? Ya, itu lebih bagus ya Pak ya. Lebih bagus. Kalau tidak memakai psikiater kayaknya agak sulit. Agak susah. Karena yang menilai berarti perjuangan banget ya. Perjuangan karena yang menilai diri dia kan orang lain nih. Iya. Begitu. Karena dia ngelakuin itu nggak sadar sebenarnya. Nggak sadar sebenarnya dia. Karena ya itu bisa jadi turunan. Bisa jadi ya. Ada keturunan faktor. Pasti faktor genetika. Ya kan kayak gituan. Pasti faktor gen. Kalau orang punya psikiater pasti faktor gen. Nggak mungkin nggak ada faktor gen. Nah, jadi orang psikopat tuh sebenarnya Bapak ada langka nggak sih? Menurut Bapak ini? Ya langka memang. Oh langka ya. Langka. Nggak banyak sih. Nggak banyak ya. Nggak banyak ya. Cuman kalau orang stres jadi juga punya ke psikiater juga. Waduh, itu biasanya kalau pas abis pilkada gagal. Nah, psikopat semua. Itu bukan psikopat. Oh bukan apa? Gila. Sebenarnya kalau gila tuh fisiknya dia rusak, cuma maksudnya itu kan tadi psycho kan gila. Gila. Cuman agak berbeda sama psikopat yang ini beda. ya. Kalau berbeda. Jadi kalau psikopat tuh punya 2 kepribadian pastinya. Tapi kalau yang ini berarti kalau yang gila stres, gila karena stres ya. Stres karena dia ngobatin ya orang psikiater, dokter bisa. Psikiater juga betul. Iya. Sama duitnya balik, kalau duitnya balik ke benar. Stresnya hilang sendiri kayaknya. Pokoknya yang penting udah ya Pak Don. Ujung-ujungnya epeng. Bisa stres, bisa happy. Betul sekali. Begitu, ya kan? Kalau tembus. Ada lagi barangkali guys? Ada lagi. Yang mau ditambahkan? Yang mau ditambahkan pengalamannya baru cukup sampai situ aja sih. Pengalaman baru sampai situ aja ya. Nanti kalau ini publish berarti kalau ada yang punya pengalaman serupa ya guys ya, boleh nanti komen, berarti gitu ya. Betul sekali. Boleh komen. Jadi ada dong kisahnya. Punya pengalaman. Bisa berbagi pengalaman. Tolong di-share di sini supaya kita bisa mewawancarai Anda. Dan bagi Anda yang punya sifat yang kita tadi sudah sebutkan, tolonglah Anda berubah, ya kan gitu. Dengan Anda berubah, Anda tidak perlu datang ke psikiater, ya kayak gituan. Katanya berat ya. tadi. Dengan dia mau berubah sendiri, kan bisa juga, bisa juga kalau ada kemauan ya. Saya merasa ada niat Pak Don. Ada niat. Gue kayak gue nih kayaknya nih ya, seperti itu ya. Bisa jadi bukan kan? Hanya ada niat, gitu. tapi ada kesempatan. Loh itu bang maling dong. Itu maling Pak. Iya. Tapi masuk juga ke sini. Betul sekali. Betul. Jadi kalau kalau Anda punya sifat-sifat yang tadi kita sudah sebutkan, Anda sebaiknya datang ke dokter psikiater atau Anda datang ke Pak Ustadz, Pak Haji untuk apa? Untuk apa? Berobat psikis Anda. Bisa juga sih. Pak Haji juga bisa nyembuhin, Pak Ustadz juga bisa nyembuhin, atau kalau agamanya Anda Kristen ya ke Pak Pendeta, ya kan gitu. Anda berdoa sama Tuhan Anda masing-masing, Anda berdoa kepada Allah Anda masing-masing, ya kan. Anda minta kesembuhan. Oke guys, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih narasumber pengalamannya. Terima kasih Pak Don, dia dan Ibu Yuni yang sudah menceritakan. Ya. Ini pengalaman seru juga nih buat kita Pak, langsung bener-bener ngungkapin semuanya kan. Betul sekali. Nanti the next kita akan mewawancarai lagi dengan yang lainnya guys. Ada lagi seru lagi untuk depan ya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Di bawah ini ya guys ya. Sampai jumpa. Bye.